Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini kita akan melihat sebuah reaksi. Ini tentang final lagi ya guys ya. Oke guys, tanpa biar lama-lama lagi kita pakai videonya, mari kita saksikan. Let's go. Udah saya bilang Polda lawan Peggy Setiawan sudah 1-0. Amin. Kami yakin bahwa hakim akan menegakkan keadilan, bukan mengadakan keadilan. Peradilan itu menguji alat bukti itu sesuai atau tidak, sah atau tidak, itu taruh di mana coba otaknya kalau alat buktinya nggak dihadirkan. Ya. Jadi gini, dupliknya termohon penyidik Polda Jawa Barat itu mempertahankan jawabannya. Nah, pada saat menjawab ya sudah jelas bahwa tidak ada alat bukti yang scientific crime investigation, hanya pengakuan saksi. Pengakuan saksi itu dijadikan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, makanya kami minta kepada hakim ya agar termohon ini menghadirkan saksi-saksi ya yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka. Nah, kalau tidak, ya bagaimana bisa diuji itu alat buktinya? Kan alat buktinya diuji. Kan begini, Polda Jawa Barat mengklaim bahwa mempunyai alat bukti. Tapi ingat, alat bukti itu bernilai atau tidak? Ada relevansinya atau tidak? Saling berkaitan atau tidak? Merujuk kepada kebijakan melakukan tindak pidana atau tidak? Kan itu. Nah, supaya alat bukti itu benar-benar bernilai, maka harus diuji. Lalu bagaimana jadinya? Kalau alat bukti, kalau penyidik menggunakan saksi sebagai alat bukti, pengakuan saksi sebagai alat bukti, lantas saksi sendiri tidak dihadirkan di persidangan. Ini kan akal-akalan, ya. Jadi biar publik tahu. Katanya iya, biar publik tahu. Begitu. Ya mohon maaf ya, orang menggunakan alat saksi sebagai alat bukti kok tidak dihadirkan. Justru pra-peradilan itu menguji alat bukti itu sesuai atau tidak, sah atau tidak, itu taruh di mana coba otaknya kalau alat buktinya nggak dihadirkan. Ya. Katanya berarti Pak itu katanya. Begini loh, secara hukum ini cuma dua, bukti dan saksi. Bukti saksi itu harus lengkap. Nah, kalau misalnya besok saksi dari pihak kepolisian tidak ada, terus apa yang mau dibuktikan besok di pengadilan besok? Aib ini bohong, ini wajar, ini dimasukkan di dalam sel ya. Yang bohong itu mah banyak. Aib, Pak RT Pasren. Sekarang kenapa mereka tidak berani dihadirkan? Kenapa tidak berani diringkus? Kurang kuatkah power kepolisian atau aparat untuk menangkap mereka? Pak RT Pasren tiba-tiba nongol dengan menggunakan mobil mewah, terus begitu ketat tenteng. Mereka nggak takut siapa-siapa, nggak ada yang mereka takutkan karena mereka merasa mereka tuh dilindungi. Mereka merasa aman. Gila, kok bisa tahu Mbak Widya ini ya guys? Walaupun hati kecil mereka tuh sebetulnya renyek, banyak. Sebagai manusia, mereka mungkin juga tidak mau berada pada posisi ini. Mereka udah terlanjur basah. Dan yang ngebasahin mereka orang yang merasa punya power. Itu yang ngebasahin mereka. Sampai detik ini tidak ada satu aparatur yang berani menghadirkan mereka ke pengadilan untuk membuktikan kalau apa yang mereka katakan selama ini adalah hal yang benar, untuk dikonfrontasi kalau mereka nggak bohong. Kenapa tidak ada yang berani menangkap dan menjawab mereka? Kenapa? Tapi kita udah sama-sama tahu kok. Kita sama-sama tahu siapa yang melindungi mereka. Wah. Jadi begini teman ya, saya tuh bukan membela pembunuh. Saya nggak akan mungkin membela pembunuh. Dan kalau menurut saya Peggy itu bukan pembunuh. Saya sudah bertanya dengan teman-teman saya punya teman 4. Punya teman 4 itu teman saya tidak kasat mata. Belum tentu seseorang bisa melihat. Punya teman 4 saya. Iya. Belum tentu orang bisa melihat, kecuali orang itu hebat, kiai, bener-bener kiai.
dukun benar-benar dukun, bukan dukun cabul, kiai cabul. Kayak kalau dukun cabul, kiai cabul nggak bisa melihat. Saya punya teman 4, setiap saya panggil dia datang. Dan tadi Waduh. malam dia saya panggil, Wow. saya kepingin Gila. kejujurannya. Ini kenapa Mbak Ya, Udianya si Peggy itu sampai pembunuh tahu bukan. sejauh Dan ini dia, ya guys? dia bicara dengan saya Pergerakan bukan Peggy sama Pak pembunuhnya. Cecep gitu ya. Saya punya teman 4, tidak bisa dilihat seseorang. Namanya ya Syekh Bagendong Ali, Syekh Bagendong Usman, Syekh Bagendong Umar, Syekh Abu Bakar. Saya tanya dengan dia secara jujur, Peggy bukan pembunuhnya. Makanya saya Iya. bela. Sidang Peggy Setiawan buat Bapak Jokowi ya. Jika nanti kasus sidang Peggy Setiawan ini dimenangkan oleh pihak Peggy Setiawan, saya minta Bapak Presiden copot orang-orang kayak gini ya. Kapolda-kapolda yang tidak bermartabat, kapolda-kapolda yang tidak bisa bekerja, kapolda-kapolda yang salah menggunakan jabatannya. Ya. Sebab kenapa? Sudah mencoreng nama Indonesia, sudah mencoreng nama kepolisian di Indonesia. Bahkan rakyat Indonesia merasa malu punya kapolda-kapolda kayak gini nih ya. Itu suara kami Bapak Jokowi. Dengar Bapak Jokowi, jangan tidur, jangan berak saja, jangan mandi, jangan makan saja. Dengar itu Bapak Jokowi, aku ngomong gini ke Pak Jokowi ya. Sebab kami tidak punya, kami tidak ingin punya kapolda-kapolda kayak gini nih ya. Yang salah tangkap, Kapolri minta yang kasus selalu Vina ditangani secara tuntas. menggunakan salah jabatannya. Itu ya. kan anak buah Bapak ya. Rakyat menuntut kalau memang sidang Peggy ini dimenangkan oleh Peggy Setiawan, copot kapolda-kapolda Jabar ini ya. Ya Pak Jokowi ya, jangan tidur saja, jangan merem. Pak Jokowi itu harus melek, ya. Itu aja permintaan kami. Dan buat jaksa penuntut itu ya, itu saja. Saya nggak boleh ngomong. Kalau ada kapolda-kapolda ini, copot saja. Jika memang terbukti salah dalam sidang Peggy, menang dan tuntut semua kerugian materi dari segala yang apa yang diperbuat oleh mereka yang dilakukan sampai Peggy Setiawan. Iya. Copot kalau mereka Oke, bersalah. mantap, luar biasa. Kita dukung Pak Kapolri ya guys ya. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching. We'll be right back.